Belum dipencet. Udah. Waalaikumsalam. Sana. Sini yang ya, assalamualaikum. Dekat banget. Dekat banget. Gini-gini aja, biasa aja kali. Assalamualaikum. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sekarang lagi sama teman aku. Halo semuanya, kenalin teman aku. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dan menjelaskan kalau misalkan sekarang teman aku nih lagi jadi seorang pekerja, dan teman aku akan menjelaskan pekerjaan apa sih yang dia jadikan profesi sekarang, kayak gitu. Mungkin sebelumnya katanya boleh memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sarah Dewi. Sekarang ini lagi bekerja sebagai guru di SD sekarang. Oke, bekerja sebagai guru SD. Kalau dari Ara sendiri, udah berapa lama nih bekerja sebagai seorang guru SD? Untuk sekarang alhamdulillah sudah masuk 3 tahun menjadi guru SD. Sekarang tahun kedua. Tahun kedua, mungkin boleh diceritain dulu nih suka dukanya Ara selama 2 tahun menjadi guru SD ini seperti apa? Mungkin karena awal masuknya bukan sebagai yang sudah lulus sarjana juga kan, jadi masih banyak tantangannya tuh kayak yang prioritas utama pasti yang sudah sarjana kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada guru yang sarjana kayak gitu bertengkar dulu, nah nanti kalau misalnya ada yang kosong baru masuk lagi awal-awal. Awal itu karena mungkin tidak dijadikan prioritas gitu ya. Nah, kalau dari Ara sendiri, kan tadi bilangnya kalau misalkan Aranya sendiri belum lulus dari perkuliahan. Kalau dari ranah pendidikan yang sekarang sedang Ara tempuh dan juga pekerjaan Ara, ada sambung menyambungnya nggak sih? Atau linear nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kamu menyambung kadang di perkuliahan juga kan ada praktek atau apa yang melibatkan juga anak-anak kayak gitu, ada plusnya juga kayak gitu. Jadi nggak usah susah-susah cari sekolah yang bisa menerima kita tugas kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi ada yang Jadi bisa sekalian langsung praktik juga mungkin ya. Berarti Ara sendiri sekarang ranah pendidikannya lagi kuliah di jurusan PGSD. Oke, jadi sangat linear gitu ya sama pekerjaan Ara yang sekarang. Nah, kalau mungkin selain menjadi guru SD, apakah ada pekerjaan lain yang Ara kerjakan gitu, mungkin selain menjadi mahasiswa di guru, ada lagi nggak? Selama 2 tahun ini mungkin? Atau sama aja sama guru. sama-sama guru juga? Oke. Kalau misalkan aku boleh tanya, dari kita kan pasti punya cita-cita nih. Ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Kalau dari Ara sendiri menjadi seorang guru tuh menjadi salah satu cita-cita yang Ara inginkan nggak sebetulnya? Sebetulnya enggak ya, cuman kayak mungkin karena semakin dewasa tuh kayak kalau jalannya ke sini ya udahlah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya itu cita-cita waktu kecil yang diharapkan kayak gitu enggak. Kalau misalkan aku boleh tahu nih ya, seberapa enjoy sih sekarang Ara menjalani pekerjaan Ara sebagai seorang guru? Mungkin boleh di-rate dari 1 sampai 10 deh. Enjoy. Kalau sekarang mungkin 8 ya. 8. Yang cukup enjoy ya, karena udah lama juga mungkin. Nah, terus kalau aku boleh tahu juga, apa sih orientasi awal atau tujuan utama dari, ya setiap orang juga pasti pekerjaannya pasti untuk mendapatkan profit gitu, tapi ada nggak hal lain yang menjadi indikasi Ara untuk menjadi seorang guru itu akhirnya apa? Mungkin kalau awal ya karena di pesantren juga kayak gitu, terus kebetulan kayak mungkin ngalir aja tuh tiba-tiba ada panggilan kayak gitu, tiba-tiba masuk jadi guru. Terus karena
ada dorongan dari orang tua juga mungkin ya, karena keinginannya ingin anaknya jadi guru kayak gitu, jadi ya terbawa aja gitu. Terbawa jadi menjadi arusnya tuh di ranah pendidikan gitu. Oke, nah mungkin yang terakhir ya aku pengen tanya ke Ara sebagai orang yang sudah bekerja, kepada untuk aku orang yang mungkin akan dan ingin bekerja juga, ada nggak pesan buat kita orang-orang yang ingin mencari pekerjaan gitu, apa sih yang harus kita lakukan di awal? Untuk di awal sih kayaknya kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dilakukan, mending lakukan, kayak penawaran kayak gitu, mending lakuin dulu, karena sekarang tuh lebih ke pengalaman kayak gitu. Pengalaman tuh benar-benar kayak dibutuhin kayak gitu kan. Nah, terus kayak gak salah sebenarnya coba-coba, karena nanti tuh akan terbawa aja kayak gitu, akan terbawa oleh arus, kayak jadi kita nyobainnya tiba-tiba nanti ada jalannya ke yang ini, ada jalannya ke yang ini, jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba, kalau misalkan ada kesempatan yang bisa dicoba dan dilaksanakan, harus diambil berarti ya. Oke. Makasih banyak buat Ara atas insight dan juga ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa menjadi pengalaman yang luar biasa.